Pemirsa, KPK telah menetapkan Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan uang dan hadiah dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Cikal Multazam. Cikal, apa alasan KPK menetapkan Patris Rio Capella sebagai tersangka? Ya, Egan, tepat sekali beberapa waktu yang lalu pihak dari KPK yakni diwakili oleh PLT KPK yakni Johan Budi mengumumkan bahwa Sekjen Partai Nasdem yaitu Patris Rio Capella yang juga sekaligus anggota DPR ditetapkan secara resmi sebagai tersangka dalam dugaan menerima uang dan juga hadiah dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara yang juga tersangka yakni Gatot Pujo Nugroho. Ini berdasarkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Patris Rio atau PRC ini sebagai tersangka. Namun ketika kami tanyakan kembali apa fungsi atau peran Patris Rio Capella dalam kasus dari dana dugaan suap kasus bansos di Sumatera Utara ini, pihak dari KPK belum menyebutkan secara rinci atau secara detail mengenai peran sesungguhnya Patris Rio Capella dalam kasus ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan nantinya Egan tidak lama lagi pihak dari KPK akan mengeluarkan rilis secara resmi mengenai lebih lanjut apa sebetulnya peran dari Patris Rio Capella dalam kasus ini. Dan ini juga merupakan tahapan lanjutan dari proses dan juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang sempat memang pergi ke Medan untuk melakukan peninjauan atau penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa salah satunya adalah istri dari PLT Gubernur Sumut yakni Evi Diana yang juga menyebutkan setelah itu ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa ada pertemuan dari sejumlah petinggi dari Nasdem dan diantaranya adalah kehadiran dari Patris Rio Capella. Dan ini juga merupakan tindak lanjut atau perluasan dari penyidikan kasus dugaan suap dana bansos yang ada di Sumatera Utara. Dan kami tadi juga sempat menanyakan perihal mengenai siapa lagi petinggi-petinggi Partai Nasdem yang akan juga dipanggil atau diperiksa kesaksiannya oleh KPK. Namun pihak dari KPK juga belum menetapkan secara rinci siapakah nanti anggota-anggota Partai Nasdem lainnya yang kemungkinan akan terjerat dan juga akan dipanggil untuk dijadikan saksi dalam lanjutan kasus dana suap bansos ini. Dan sejauh itu kami di sini Egan masih menunggu kepastian rilis resmi dari KPK mengenai peran apa yang dilakukan oleh Patris Rio Capella pada saat pertemuan-pertemuan dengan pengacara OCK Ligis dan juga dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho terhadap kelancaran dari upaya untuk menutup kasus bansos yang terjadi di Sumatera Utara. Egan. Ya, Cikal, meskipun pengumuman dari KPK masih Anda nantikan, mungkin Anda memiliki informasi kira-kira kapan Patris Rio Capella akan diperiksa sebagai tersangka. Apakah Anda sudah mendengarkan rumor kira-kira kapan akan diperiksa, Cikal? Egan, tentunya hal tersebut yang utamanya kami tanyakan kepada pihak dari KPK. Tadi juga sempat hadir ada Indrianto Seno Aji selaku PLT dari KPK mengenai kapan kira-kira dari Patris Rio Capella ini akan didatangkan langsung untuk pertama kalinya sebagai tersangka di KPK. Namun ia juga tadi belum sempat menyebutkan atau menyampaikan informasinya kepada kami. Dan kemungkinan Egan nanti kapan nantinya Patris Rio Capella akan didatangkan langsung ke KPK kemungkinan juga akan ada pada rilis resmi yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPK. Namun sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti kapan Patris Rio Capella akan dipanggil langsung ke KPK ini. Egan? Ya, Cikal, kemudian bagaimana dengan jumlah uang yang kemudian diduga diterima oleh Patris Rio Capella? Apakah kemudian Anda punya informasi mengenai itu ataupun dugaan sementara paling tidak keterlibatan di sebelah mana, Cikal? Ya, Egan, tepat sekali. Ada dua alat bukti yang cukup sebagai awal di mana itu yang menjanjikan KPK secara resmi menetapkan Rio Capella sebagai tersangka, diantaranya adalah menerima hadiah dan juga uang. Itu yang sudah dipastikan Egan oleh KPK. Namun sampai sejauh ini kami belum mendapatkan secara pasti mengenai berapa jumlah uang yang diterima oleh Patris Rio Capella dan hadiah-hadiah apa di luar uang yang diterima oleh Rio Capella. Namun kami dapat memastikan bahwa secara langsung dari PLT KPK bahwa Patris Rio Capella menerima sejumlah uang dan juga hadiah dalam dugaan kasus tersebut. Egan? Ya, Cikal, apa yang informasi Anda dapatkan dari KPK kemudian? Apakah kemudian ada kemungkinan bahwa kader-kader Partai Nasdem lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka setelah OCK Ligis dan juga Patris Rio Capella? Hal tersebut kami coba konfirmasikan, Egan, bahwa
dengan penetapan tersangka dari Rio Capella, tentunya pihak KPK akan lebih dalam untuk mendalami dari kasus ini mengenai siapa-siapa saja yang terlibat. Di antara sejauh ini yang kami bisa informasikan bahwa tentunya pengacara senior OC Kaligis memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu ada juga dari gubernur nonaktif itu Gatot Pujo Nugroho, dan juga saat ini yang terbaru adalah dari keterlibatan Patris Rio Capella juga sebagai tersangka. Dan tadi Johan Budi sempat menyatakan bahwa ini kemungkinan juga akan memanggil beberapa petinggi atau juga anggota dari Partai Nasdem untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Namun mengenai nama-nama siapa saja Egan yang akan nanti dipanggil langsung ke KPK guna menjadi saksi ataupun nanti kemungkinan ada tersangka baru yang akan dibawa ke KPK, kami tentunya masih menunggu keterangan langsung secara resmi dari KPK terkait hal tersebut. Egan. Apakah ada perkiraan kapan pastinya KPK akan mengumumkan secara resmi? Apakah sudah ada persiapan Anda lihat di gedung KPK untuk kemudian menyampaikan secara resmi kepada wartawan, Cikal? Meskipun belum menyatakan secara langsung mengenai kapan itu akan dirilis atau diinformasikan kepada publik mengenai nama-nama yang akan selanjutnya yang akan dibawa ke KPK. Namun tadi dari informasi yang kita dapatkan bahwa nanti akan diadakan diterima atau diinformasikan rilis terbaru atau rilis secara resmi. Tentunya kami harus menjaga dalam waktu dekat kami bisa memprediksi atau di dalam minggu ini Egan akan dibawa nantinya nama-nama baru yang terkait atau terjerat dari kasus dugaan suap dana bansos ini. Kami menunggu Egan. Baik, Cikal, kami tunggu informasi terbaru lagi nanti dari Anda. Kami akan menghubungi Anda kembali. Cikal Multazam melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.